Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Okay, I'm fine to thank you. Before study, say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman. Pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6C. Kita akan belajar tentang tokoh penemu kelistrikan, macam-macam rangkaian listrik, kelebihan dan kekurangan pada rangkaian listrik seri dan paralel. Mari kita perhatikan bersama. Berbagai macam alat yang kita gunakan setiap harinya, seperti handphone, komputer, televisi, hingga AC, membutuhkan sumber tenaga berupa energi listrik. Namun, tahukah kamu siapa yang menemukan listrik itu sendiri? Yang pasti bukan PLN loh ya. Yuk kita cari tahu siapa dia. Sejumlah teori yang mengarah kepada penemuan listrik sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Tokoh-tokoh seperti Ampere, Coulomb, dan Joseph Priestley juga sudah melakukan berbagai percobaan yang membuka jalan menuju penemuan listrik. Namun di antara banyak nama yang ada, seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Michael Faraday akhirnya diakui sebagai bapak listrik karena dianggap mempunyai kontribusi paling besar untuk dunia kelistrikan. Michael Faraday lahir di Newington Butts, Inggris pada tanggal 22 September 1791. Saat berumur 14 tahun, Faraday membantu ayahnya untuk membiayai keluarganya dengan bekerja di penjilidan buku serta menjualnya. Ketika waktu senggang, ia menyempatkan diri untuk membaca berbagai macam buku, terutama buku kimia dan fisika. Faraday menjadi terkenal berkat karyanya mengenai kelistrikan dan magnet. Eksperimen pertamanya ialah membuat konstruksi tumpukan volta dengan 7 uang setengah sen, ditumpuk bersama dengan 7 lembaran seng serta 6 lembar kertas basahan air garam. Dengan konstruksi yang diawali oleh volta ini, ia berhasil menguraikan magnesium sulfat. Pada tahun 1821, Hans Christian Ørsted mempublikasikan fenomena elektromagnetisme. Dari sinilah Faraday kemudian memulai penelitian yang bertujuan untuk membuat alat yang dapat menghasilkan rotasi elektromagnetik. Salah satu alat yang berhasil ia ciptakan adalah homopolar motor. Dalam alat yang diciptakan Faraday ini, terjadi sebuah gerakan berputar terus-menerus. Gerakan ini ditimbulkan dari gaya lingkaran magnet yang mengelilingi kawat yang panjang hingga ke dalam larutan merkuri, dan di dalam larutan tersebut sudah terdapat magnet, sehingga kawat akan terus berputar jika dialiri listrik yang berasal dari sebuah baterai. Penemuan Faraday inilah yang kemudian menjadi sebuah dasar dari teknologi elektromagnetik saat ini. Dari percobaan itu, ia menemukan sebuah motor listrik pertama di dunia yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Puncak penemuan medan listrik oleh Faraday terjadi ketika ia membuat percobaan dengan melilitkan 2 kumparan kawat yang terpisah, dan ia kemudian menemukan apa yang dikenal dengan nama induksi timbal balik. Magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat, yang kemudian magnetnya berjalan. Dari sini, ia kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. James Clerk Maxwell kemudian membuat rumus matematikanya dan kemudian dikenal dengan nama hukum Faraday. Michael Faraday sendiri wafat pada tanggal 25 Agustus 1867. Untuk mengenang jasa-jasanya di bidang kelistrikan, namanya kemudian diabadikan dalam sebuah satuan dalam ilmu fisika, yaitu satuan kapasitansi dengan simbol F atau Faraday. Nah, sekarang kamu sudah tahu siapa penemu listrik itu. Sampaikan juga pengetahuan ini kepada adik, kakak, dan teman-teman lainnya agar mereka semua juga bisa ikut mempelajarinya. Oke? Oke. Kita tahu Michael Faraday adalah bapak kelistrikan. Next, kita akan belajar macam-macam rangkaian pada listrik.
Mari kita perhatikan. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam, dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4, karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala, karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran
yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C, karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam. Karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik.